Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Abdillah. Saya Alfian Saputra. Saya Darwan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan penjualan angsuran pengakuan laba, kotor dan bunga. Dimulai dari saya. Penjualan angsuran atau cicilan. Penjualan angsuran atau cicilan adalah penjualan barang dagang dengan pembayaran secara bertahap, yaitu uang muka diterima pada saat barang diserahkan kepada pembeli dan beberapa kali cicilan untuk sisa harga jual. Penjual cicilan biasa berkisar dari 3 bulan sampai beberapa tahun. Periode pembayaran yang panjang mengakibatkan resiko kerugian piutang dan biaya untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada penjualan angsuran. Penjualan secara kredit sama dengan penjualan sama dengan installment sales. Menurut Fish Taylor and Lear 1986, suatu jenis penjualan yang cara pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dalam bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Masalah yang timbul, masalah pembagian laba yang harus dilaporkan penjualan setiap tahunnya. Dalam laporan keuangan, area penjualan angsuran mencakup periode waktu lebih atau bahkan beberapa periode akuntansi. Selanjutnya itu ada pengakuan laba kotor. Yang pertama itu metode pengakuan pendapatan, yang kedua laba kotor penjualan angsuran, yang ketiga metode pencatatan penjualan angsuran, yang keempat penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada metode pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan sesuai PABU. Yang pertama earning proses atau telah selesai, yang kedua itu telah menjadi pertukaran. Selanjutnya dasar pengakuan pendapatan. Yang pertama itu dasar penjualan, yang kedua dasar penerimaan kas, yang ketiga dasar produk selesai, yang keempat dasar presentasi produk. Selanjutnya itu adalah laba kotor penjualan angsuran. Yang pertama itu pengakuan pendapatan dalam penjualan angsuran berhubungan erat dengan pengakuan laba kotor. Yang kedua ada 2 dasar untuk mengakui laba kotor penjualan angsuran. Yang pertama dasar penjualan, yang kedua dasar tunai. Selanjutnya dasar penjualan atau sales basis atau accrual basis, yaitu laba kotor atas penjualan angsuran diakui dalam periode penjualan. Yang kedua syarat pemakaian dasar pengakuan laba kotor. Yang pertama itu jangka waktu pembayaran relatif pendek. Yang kedua dapat dilakukan penaksiran secara teliti terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan angsuran. Yang ketiga kemungkinan terjadinya pembatalan penjualan angsuran sangat kecil. Selanjutnya itu ada contoh. Pada awal tahun 2007, PT Aneka melakukan penjualan angsuran sebesar 30.000 dengan HPP 25.000, down payment 5.000 langsung diterima. Sisanya dilangsur 5 kali selama 6 bulan. Contoh ini ada tanggal 1 bulan 1 2007. Di keterangannya itu ada uang muka dengan jumlah 5.000. Terus tanggal 31 bulan 1 2007 itu adalah angsuran ke 1 dengan jumlah 5.000. Untuk tanggal 28 bulan 2 2007 angsuran kedua itu berjumlah 5.000. Tanggal 31 bulan 3 2007 itu ada angsuran ketiga dengan jumlah 5.000. Lalu tanggal 30 bulan 4 2007 angsuran keempat dengan jumlah 5.000. Dan nanti tanggal 31 bulan 5 2007 angsuran kelima dengan dengan jumlah 5.000 dan ditotalkan menjadi 30.000. Bulan Januari 2007 diakui laba kotor 5.000 tanpa memperhatikan pembayaran sudah diterima atau belum. Dua, dasar tunai atau cash basis, yaitu laba kotor penjualan angsuran baru diakui jika pembayaran dari piutang penjualan angsuran sudah diterima. Kas yang diterima dari 2 unsur, yaitu ada pembayaran atas HPP dan pembayaran atas laba kotor. Itu ada 3 metode perlakuan penerimaan piutang penjualan angsuran berdasarkan cash basis. Yang pertama HPP, kemudian laba kotor atau cost recovery method. Yang kedua adalah laba kotor kemudian HPP. Yang ketiga ada HPP dan laba kotor secara proporsional atau metode penjualan angsuran. HPP kemudian laba kotor atau cost recovery method. Metode ini tidak mencerminkan proper matching revenue with expenses, yaitu selama HPP atas penjualan angsuran belum selesai diterima pembayarannya, maka belum diakui laba kotor. Sehingga penerima kas dari penjualan angsuran atau DP atau pembayaran angsuran pertama-tama akan dianggap sebagai pembayaran atau pengembalian atas HPP. Setelah HPP diterima,
semua baru penerimaan berikutnya dianggap sebagai pembayaran realisasi laba kotor. Nah, di sini ada contoh dari HPP dan laba kotor. Pada awal tahun 2007, PT Aneka melakukan penjualan angsuran sebesar 30.000 dengan HPP 25.000. Down paymentnya 5.000 langsung diterima. Sisanya diangsur 5 kali selama 6 bulan. Di tanggal 1 Januari 2007 keterangan yang membuka dengan sejumlah 5.000. Di tanggal 1 Januari 2007 langsung satu yaitu 5.000 juga. Tanggal 28 Februari langsung kedua yaitu 5.000. Tanggal 31 Maret 2007 yaitu 5.000 juga. Tanggal 30 April angsuran keempat sejumlah 5.000 juga, dan di bulan terakhir tanggal 31 bulan Mei jumlah 5.000. Dengan metode HPP kemudian laba kotor, penerimaan sampai dengan 25.000 Januari sampai 30 April dianggap sebagai pembayaran HPP dan perusahaan belum memenuhi laba. Laba diakui pada tanggal 31 Mei sebesar 5.000 di atas harga pokok. Metode ini tidak mencerminkan proper matching revenue with expense karena terlalu konservatif. Kemudian yang kedua adalah laba kotor kemudian HPP. Metode ini tidak mencerminkan proper matching revenue with expense, yaitu penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran pertama-tama dianggap sebagai pembayaran laba kotor sampai semua laba kotor atas penjualan angsuran diterima. Setelah laba kotor terrealisasi semua, maka penerimaannya selanjutnya dianggap sebagai pembayaran atas HPP. Contohnya ada tahun 2007 PT Aneka melakukan penjualan angsuran sebesar 30.000 dengan HPP 25.000 dan paymentnya 5.000 dengan angsuran 5 kali selama 6 bulan. Nah, pada bulan Januari 2007 diakui laba kotor untuk bulan Februari sampai Maret merupakan pembayaran HPP. Selanjutnya ada HPP dan laba kotor secara proporsional atau metode penjualan angsuran, yaitu setiap penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran secara proporsional yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada pembayaran atas HPP, yang kedua ada pembayaran atau realisasi laba kotor. 3. Pencatatan dalam metode penjualan angsuran. Yang pertama mencatat penjualan dan penerimaan uang muka, yang dimana kas, piutang, penjualan angsuran itu di debit. Nah, jika perusahaan menggunakan sistem perpetual maka HPP juga dicatat. Misalnya HPP dikurangi penjualan angsuran pada persediaan. Untuk penjualan aktif atau bergerak atau real estate dapat langsung dikreditkan ke rekening sebesar harga pokok, selisih harga jual dalam harga pokok ke rekening atau laba kotor yang belum direalisir atau LKBD. Oke, selanjutnya untuk mencatat penerimaan angsuran. Kas piutang angsuran ditempatkan di debit. Selanjutnya 3. Mencatat HPP. Perusahaan yang menggunakan sistem fisik pada akhir periode harus membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat HPP angsuran dan HPP penjualan biasa. Contohnya seperti HPP dikurang penjualan angsuran, persediaan, pengembalian pembelian, potongan pembelian, persediaan, pembelian, dan biaya angkut pembelian ditempatkan di debit. Selanjutnya untuk mencatat LKB. Di sini dijelaskan penjualan angsuran pada HPP dikurang penjualan angsuran dan LKB. Untuk mencatat LKD adalah laba kotor belum direalisir pada laba kotor sudah direalisir. Selanjutnya 4. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama dibagi menjadi 2, laporan RL dan laporan perubahan modal atau laba ditahan. Laporan RL adalah laporan penyajian pos-pos yang berhubungan dengan penjualan angsuran dalam laporan laba rugi RL terbatas pada LKD. Selanjutnya laba kotor yang diperoleh dari penjualan tunai dan kredit biasa dan laba kotor penjualan angsuran yang direalisir
selama tahun-tahun tersebut dari penjualan tahun sebelumnya ataupun tahun sesudahnya. Selanjutnya, laporan perubahan modal atau laba ditahan. Sama dengan perusahaan yang tidak melakukan penjualan angsuran, tidak menyajikan pos-pos yang berhubungan dengan penjualan angsuran. Selanjutnya adalah cara perhitungan bunga dan angsuran. Bunga diperhitungkan dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran. Yang kedua, bunga diperhitungkan dari sisa setiap angsuran yang harus dibayar ya, atau yang dihitung sejak tanggal perjanjian. Yang ketiga adalah pembayaran angsuran periodik dilakukan dalam jumlah yang sama termasuk di dalamnya angsuran pokok ditambah bunga. Yang keempat adalah bunga secara periodik diperhitungkan berdasarkan dari sisa harga kontrak. Selanjutnya, perhitungan bunga. Besar bunga sama dengan sisa hutang kontrak dikali tingkat bunga dikali lama bunga dibagi 12. Contohnya di sini adalah contohnya di sini adalah 1.800.000 dikali 12% dikali 2 dan dibagi 12. Totalnya jumlahnya jadi 36.000. Jumlah pembayaran angsuran harga kontrak plus bunga. Sekian dari